Oke, pada pembelajaran hari ini pembahasan kita adalah sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, sekarang silakan perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, pada bidang koordinat ini terdapat 4 daerah. Ya, terdapat 4 daerah. Nah, daerah inilah dinamakan dengan kuadran. Oke, untuk kuadran 1, koordinatnya X, Y. Sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dan nilai fungsi trigonometri sin cos tangen pada kuadran 1 itu bernilai positif. Kemudian untuk kuadran 2, koordinatnya yaitu min X, Y. Sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Pada kuadran 2 ini fungsi sin bernilai positif. Kemudian kuadran 3, koordinatnya yaitu min X, min Y. Sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, pada kuadran 3 ini fungsi tangen bernilai positif. Kemudian kuadran 4, koordinatnya X, min Y. Sudutnya yaitu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, kemudian untuk fungsi trigonometrinya yaitu kosinus bernilai positif. Oke, gitu ya. Lanjut. Untuk menentukan nilai rasio trigonometri pada kuadran 1, silakan menggunakan tabel istimewa berikut. Nah, ini ya tabel sudut istimewanya. Oke, nah untuk nilai sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 ya, dan seterusnya. Ingat bahwa pada kuadran 1 terdapat rumus yang pertama, sin dalam kurung pi per 2 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Nomor 2, cos dalam kurung pi per 2 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Kemudian yang ketiga, tangen dalam kurung pi per 2 dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Dengan catatan di sini nilai pi sama dengan 180 derajat. Oke, itu ya. Contoh. Nilai dari sin 30 derajat, kalau kita lihat pada tabel, langsung ketemu hasilnya ya. Nilainya adalah 1/2. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang nomor 1 ini ya. Nah, kalau kita menggunakan yang rumus nomor 1, maka sin 30 derajat sama dengan sin dalam kurung pi itu sama dengan 180 ya. Dibagi 2 berarti 90 derajat dikurangi alfa. Nah, 90 dikurangi berapa supaya hasilnya adalah 30? 60 kan? Nah, oke, maka alfanya adalah 60 derajat. Nah, sehingga di sini sama dengan cos alfa 60 derajat. Nilainya cos 60 derajat nilainya adalah 1/2. Oke, itu ya untuk kuadran 1. Untuk menentukan nilai rasio trigonometri pada kuadran 2, rumus sudut berelasinya adalah yang pertama fungsi tetap. Rumusnya
sin dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min cos alfa. Yang ketiga, tangen 180 derajat dikurangi alfa sama dengan min tangen alfa. Kemudian untuk fungsi berubah. Yang pertama, sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Yang kedua, cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Yang ketiga, tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Tuh ya. Kemudian untuk contoh, contohnya untuk penggunaan fungsi tetap sin 150 derajat sama dengan, kita gunakan rumus yang nomor 1 ya. Untuk fungsi tetap sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa. Nah, alfanya berapa? Oke, maka alfanya di sini adalah 30 derajat ya, sama dengan sin 30 derajat. Nilainya adalah 1/2. Oke, kemudian kalau menggunakan fungsi berubah, yang ini ya. Sin 150 derajat sama dengan sin dalam kurung 90 derajat ditambah alfa. Nah, di sini alfanya adalah berapa? 60 derajat ya. Sama dengan cos 60 derajat, nilainya adalah 1/2. Gitu ya. Oke, berikutnya untuk menentukan nilai rasio trigonometri pada kuadran 3, rumus sudut berelasinya adalah sebagai berikut. Oke, sekarang contoh. Kita ambil penggunaan untuk fungsi tetap rumus yang kedua ya. Fungsi tetap cos 225 derajat sama dengan cos dalam kurung 180 derajat ditambah alfanya berapa? Alfanya adalah 45 ya. Oke, 45 derajat sama dengan min cos 45 derajat. Nilainya adalah min 1/2 akar 2. Kemudian untuk penggunaan fungsi yang berubah. Fungsi berubah. Cos 225 derajat sama dengan cos dalam kurung 270 derajat dikurangi berapa? 45 ya. Sama dengan min sin alfa. Alfanya adalah 45 derajat. Maka nilainya sama dengan min 1/2 akar 2. Gitu. Oke, berikutnya untuk menentukan nilai rasio trigonometri pada kuadran 4, rumus sudut berelasinya adalah
sebagai berikut ya. Ini untuk fungsi tetap, yang ini untuk fungsi berubah. Oke, sekarang kita ke contoh. Untuk yang fungsi tangan ya. Fungsi tetap. Nilai tangan 300 derajat. Nah, sama dengan tangan dalam kurung 360 derajat dikurangi berapa alfanya? 360 derajat dikurangi 60 derajat ya, supaya hasilnya adalah 300. Nah, ini sama dengan min tangan alfa. Alfanya yaitu 60 derajat. Maka nilainya adalah min akar 3. Tuh ya, kemudian untuk penggunaan fungsi berubah, ini ya, fungsi berubah, maka tangan 300 derajat sama dengan tangan 270 derajat ditambah ini ya, ditambah alfa. Alfanya adalah 30 derajat ya, sama dengan min kotangan 30 derajat, maka nilainya adalah min akar 3 ya. Oke, selesai.